Sobat Belajar semua, tahu nggak sih Jess, di Balikpapan ada kantor satker terbaik kedua di Kementerian Keuangan loh. Kantor itu adalah KPKNL Balikpapan. Terpilih menjadi kantor pelayanan terbaik kedua di Kementerian Keuangan pada tahun 2021, KPKNL Balikpapan memiliki pengalaman dalam mempersiapkan dan mendukung seluruh unsur dalam organisasi, hingga mampu memenuhi seluruh kriteria dalam proses penilaian. Nah Jess, mau tahu nggak kira-kira gimana sih agar bisa jadi satker terbaik? Yuk tonton video berikut ini. Halo Sobat Pembelajar, saya Yosua Wisnukara, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan. Pada tahun 2021, KPKNL Balikpapan berhasil meraih juara 2 kantor pelayanan terbaik di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi kantor pelayanan terbaik itu adalah kantor yang mengutamakan pelayanan dan tentunya yang memenuhi kriteria untuk diikutsertakan dalam kontestasi kantor pelayanan terbaik di Kementerian Keuangan. Kebetulan di KPKNL Balikpapan sudah berpredikat WBK dan tahun ini sedang menuju WBN. Komponen yang dinilai dalam penilaian kantor pelayanan terbaik itu ada 5. Yang pertama itu terkait standar pelayanannya, yang kedua itu sarana dan prasarana yang ada, yang ketiga itu inovasi yang dilakukan terkait dengan pelayanan, sedangkan yang keempat itu prestasi yang diraih oleh KPKNL atau kantor pelayanan yang dinilai, dan yang terakhir bagaimana itu dikemas dalam suatu presentasi dan wawancara yang disampaikan kepada saudara. Nama saya Tony Agus Wijaya. Saya di sini sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Balikpapan. Sejak kami sudah menjadi WBK, seluruh lini baik dari pimpinan sampai level staff mempunyai komitmen yang tinggi untuk selalu melakukan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan terbaik. Sehingga kami dalam lomba KPT ini kami hanya menyesuaikan dan mengumpulkan dokumen-dokumen apa saja yang sesuai dengan keinginan dari mekanisme pedoman penilaian tersebut. Tentunya kami berfokus selalu melakukan continuous improvement ya, untuk melakukan perbaikan. Antara lain yang pertama SOP. Kami melakukan perubahan SOP, itu pun bantuan dari masukan dari seluruh pengguna jasa layanan. Kami juga mengundang narasumber yang tepat untuk itu. Contohnya terkait dengan disabilitas. Selain kita mempunyai jalannya, ruangannya khusus untuk disabilitas, alat-alatnya, kami juga menyediakan diktasi. Misalkan diperlukan file suara, data-data yang diperlukan sehingga ini kita buatkan SOP-nya. Yang kedua terkait dengan di zaman COVID ini banyak stakeholder yang tidak bisa hadir dan layanan kami, tentunya kami kita membuat pelayanan terpadu daring. Di situ penting ini bisa diakses semua layanan, semua stakeholder, sehingga mereka tidak perlu datang ke sini, dia sudah bisa mengakses langsung dan masuk ke kami secara virtual. Dan di situ juga ada FAQ. Apa saja yang akan ditanyakan itu sudah tanpa dia harus masuk dari juga bisa ketahuan. Bagi disabilitas juga ada diktasinya, menu diktasi di pelayanan terpadu daring. Yang ketiga, kami juga melakukan publikasi secara menyeluruh terkait dengan layanan konsultasi. Yang dulunya hanya satu nomor handphone untuk konsultasi, namun sekarang masing-masing seksi kami langsung ke kepala seksinya. Selanjutnya kami juga buat buku saku pedoman bagi seluruh pegawai terkait dengan hak, kewajiban maupun larangannya, sehingga pegawai di sini tetap berintegritas dan tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Selanjutnya kami juga membuat adanya reward and punishment untuk pelayanan APT. Jadi andai kata stakeholder datang ke sini, kami punya kebijakan, dan di layanan APT tidak ada ditemukan pelayan, kami bisa memberikan sesuatu yang si stakeholder itu bisa memfoto dan mengirimkan ke WA. Kami akan memberikan hadiah bagi dia dan akan memberikan pelayanan khusus bagi stakeholder tersebut. Selanjutnya kami juga ada terkait dengan pemberian penghargaan bagi pegawai best employee, baik terkait dengan kinerja maupun kedisiplinannya. Di situ best employee itu setiap bulan sekali kami adakan, sehingga akan memotivasi pegawai untuk terus bekerja lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk mewujudkan KPKNL Balikpapan jadi juara 2 ini semua terlibat, baik pegawai negeri maupun BPNPN.
Selain itu, karena kami berada di gedung keuangan negara, tentunya kami harus berkoordinasi dan bersinergi dengan tim-tim dari rumah tangga GKN. Karena bagaimanapun sarana dan prasarana maupun keamanan merupakan kewenangan dari GKN. Dan kami juga berterima kasih sekali pada stakeholder yang selalu memberikan masukan-masukan bagi kami untuk terus menjadi lebih baik. Kami selalu meminta kepuasan bagaimana mereka mengisi survei-survei, sehingga apa masukan dari stakeholder akan kami penuhi untuk mewujudkan yang lebih baik. Tentunya harus fokus ya, karena perubahan dan perbaikan itu bukan hanya sebuah kesetaraan belaka. Jadi semua itu harus diwujudkan, yang benar-benar yang harus diwujudkan dan nyata, dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan. Jadi intinya fokus sebagai pimpinan itu harus melihat bagaimana stakeholder keinginan, bagaimana dia harus puas dan terus menservis lebih baik lagi. Tidak ada rasa puas bagi kita. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Karena semua itu perubahan dan perbaikan untuk menjadi lebih baik, yang saya sampaikan tadi bukanlah keniscayaan belaka, namun harus diwujudkan dan nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.